Mari kita bersama-sama membaca Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, kita membaca dari ayat yang ke-13 sampai 18. Saya membaca 13, saudara membaca 14 dan seterusnya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. 14, karena dialah damai sejarah kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi suatu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan menyenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. 18, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama sekali lagi. Tuhan, kami berterima kasih pada pagi ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan mimbar ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang hina ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan setiap para hadirin yang Kau kasihi ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan setiap para hadirin yang Kau kasihi ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh yang Kudus yang telah mewahyukan kitab suci dari surga kepada bumi melalui para nabi perjanjian lama dan para rasul perjanjian baru, boleh membawa kami masuk ke dalam kelimpahan, kesempurnaan kesadaran, pengertian, dan juga menerima segala kebenaran yang dicatat di dalam kitab suci. Kami berdoa kiranya Engkau juga memberikan keausan kepada kami, sehingga kami boleh menunggu seperti tanah yang sudah kering, menanti-nanti hujan turun dari surga. Firman-Mu akan membasahi hati kami, akan memberikan kepada kami pengharapan, memberikan kepada kami lubrikasi, memberikan kepada kami sesuatu kesejahteraan surgawi. Dengar doa kami Tuhan. Kami berdoa kiranya pengertian dengan apa yang akan diajarkan pada pagi ini akan memberikan kekuatan kepada kami di dalam mengisi bekal hidup maupun di dalam menerapkan firman di dalam hidup kami sehari-hari. Dengar doa kami Tuhan, demi nama Yesus Kristus kami sehati mengusir setan keluar dari tempat ini. Demi nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama di atas segala penguasa, nama di atas segala pemerintah. Kami minta Tuhan sendiri bertakhta di tengah kami. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita telah berbicara tentang bagaimana seorang diselamatkan yang dulunya dia adalah tidak ada pengharapan dan tidak ada Allah. Dia kembali menjadi orang beriman kepada Tuhan. Alkitab berkata, ingatlah. Ini satu perintah. Supaya kita selalu memakai memori yang begitu berharga di dalam hidup kita. Yang Tuhan tanam sehingga kita mempunyai peda dan teladan Allah. Boleh menjadi orang yang tidak lupa budi Tuhan. Saudara-saudara, begitu banyak orang Kristen yang mau anugerah Tuhan. Tapi sedikit sekali yang ingat anugerah Tuhan. Begitu banyak orang Kristen yang minta-minta anugerah Tuhan, sedikit sekali yang memberitakan anugerah Tuhan. Begitu banyak orang Kristen yang mau terus menerima saja, sedikit sekali yang memberi kepada orang yang lebih memerlukan. Begitu banyak orang yang menanti-nantikan anugerah Tuhan, sedikit sekali yang ingat akan anugerah Tuhan. Itu soal kita mengatakan, ingatlah kamu dahulu bagaimana engkau, dan sekarang bagaimana engkau. Saudara-saudara, seorang Kristen yang selalu mengingat budi Tuhan, selalu ingat anugerah Tuhan, orang Kristen itu akan bertumbuh imannya terus-menerus. Sedangkan seorang Kristen yang terus melupakan anugerah Tuhan, melupakan pimpinan Tuhan, dia akan liar terus, tidak habis-habis.
Tidak peduli berapa banyak kebaktian yang engkau ikut. Tidak peduli berapa lama engkau terjun di dalam pelayanan. Harus engkau selalu koreksi motivasimu. Mengapa saya mengikut Tuhan? Mengapa saya melayani? Karena saya dulu adalah orang seperti itu. Sekarang menjadi seperti ini. Orang Israel, ingatlah. Dulu engkau pernah di Mesir menjadi hamba. Engkau menjadi budak. Engkau meskipun di dalam keadaan Mesir, hidupnya mungkin lebih enak. Tapi kedudukanmu itu adalah budak. Saudara-saudara sekalian, orang-orang Israel setelah keluar dari Mesir, mereka bersungut-sungut. Tidak habis-habisnya. Mereka ingat apa? Ingat mereka duduk di pinggir tempat makanan yang penuh dengan daging. Tapi lupa mereka adalah budak dari para raja Mesir. Saudara-saudara, waktu mereka melihat kesulitan-kesulitan yang ada sekitar hidup mereka, yang begitu real, realita yang tidak bisa ditolak, mereka lupa mereka sudah dibebaskan oleh Tuhan. Waktu mereka melihat makanan dulu lebih enak, dulu masih mempunyai kenikmatan jasmani lebih besar, maka mereka hina kedudukan kebebasan. Saudara-saudara, Tuhan berkata kepada Israel, ingatlah, kau pernah menjadi budak di tanah Mesir. Sekarang kau sudah dipimpin keluar bebas, melayani Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Meskipun engkau masih berada di dalam kesulitan-kesulitan yang mengelilingi engkau, itu bukan karena Tuhan meninggalkan kamu, tapi karena kamu tidak taat kepada Tuhan. Itu sebab 40 tahun kau berkeliling di dalam padang belantara. Saudara-saudara, orang Kristen jikalau datang kepada Tuhan hanya mau anugerah saja, tapi tidak mau ingat apakah yang menjadi keselamatan yang lebih besar daripada anugerah hidup sehari-hari. Saudara-saudara, kita harus membagikan anugerah Tuhan menjadi dua bidang. Pertama adalah saving grace. Yang kedua adalah the grace in our daily life. Saudara-saudara, saving grace adalah atonement, redemption. Itu penebusan. Itu adalah keselamatan, pengampunan dosa yang memerlukan kematian Yesus di atas kayu salib. Anugerah itu jauh lebih besar daripada anugerah setiap hari kita boleh makan enak, kita boleh pakai pakaian yang bagus, kita boleh mempunyai kelancaran perdagangan. Karena apa yang kau kira anugerah sehari-hari itu penting, adalah anugerah yang hanya untuk dunia berapa puluh tahun di dalam masa kini saja. Saudara-saudara, tapi anugerah keselamatan penebusan, the saving grace, is forever and ever. Saudara-saudara, itu adalah sesuatu perubahan status, sesuatu pengampunan dosa, pemberian hidup yang baru, dan memberikan pengampunan dosa, perdamaian dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, lebih banyak orang Kristen pentingkan kesembuhan badan ini daripada kesembuhan jiwa. Sebenarnya di dalam buku Yeskiel dikatakan, hei orang Israel yang sudah begitu murtad kepadaku, kembalilah kepadaku. Aku akan menyembuhkan penyakit daripada pemberontakanmu, penyakit daripada pemungkiranmu. Saudara-saudara, di sini dengan jelas kesembuhan bukan hanya pikiran yang kita ada sekarang, yaitu kesembuhan jasmania. Di sini dikatakan ada kesembuhan jiwa, kesembuhan rohania, kesembuhan status kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak lagi menjadi musuh Tuhan. Kita tidak lagi berada di bawah kutukan Taurat. Kita tidak ada lagi berada di bawah hukuman yang kekal. Tapi kita dilepaskan daripada kemurtatan, kita dilepas daripada pemungkiran, kita dilepaskan daripada perseteruan dengan Tuhan Allah. Saudara-saudara, Roma pasal 5 ayat 6, ayat 8 dan ayat 10. 3 istilah melukiskan keadaan seseorang sebelum diselamatkan oleh darah Yesus Kristus. Pertama, dia adalah orang lemah karena terhadap Taurat dia tidak berdaya melakukannya. Kedua, dia adalah orang berdosa karena terhadap setan dia tidak mempunyai kekuatan melawannya. Terhadap Taurat juga tidak mempunyai kekuatan untuk menggenapi tuntutannya. Ketiga, dia adalah seteru karena dia tidak berdamai dengan Tuhan Allah. Saudara-saudara, terhadap Taurat kita lemah,
terhadap setan, kita sudah berdosa. Karena kita sudah menaklukkan diri di bawah kuasanya. Terhadap Tuhan, kita sudah menjadi musuh dan seteru kepada Tuhan. Itu sebab ketiga status ini